Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Arifina Putri dengan NIM 210523617232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk permodelan balok pada SAP 2000. Di sini terdapat balok yang akan kita hitung pada SAP 2000 dengan beban sebesar 100 kg, kemudian panjang balok sebesar 10 meter. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SAP. Yang langkah pertama adalah pilih file, kemudian new model. Lalu akan muncul seperti ini. Karena kita akan menghitung balok, maka klik beam pada bagian sini. Sebelumnya, pastikan satuan yang digunakan sudah sesuai dengan satuan yang kalian cantumkan pada perhitungan manual atau balok sebelumnya. Langsung saja klik beam. Kemudian karena hanya memiliki dua tumpuan, maka pada bagian sini dirubah menjadi satu, dan untuk ini merupakan jarak atau panjang balok, sehingga saya rubah menjadi 10. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul balok seperti ini. Setelah balok muncul, maka dapat mengklik balok, kemudian klik Define, lalu Load Patterns. Untuk mengganti agar balok tidak memiliki berat, maka tulis pada bagian Save Weight Multiplier sebagai 0. Kemudian Modify Load Pattern, klik OK. Selanjutnya adalah mengubah tumpuan pada bagian sini. Karena tadi kita menggunakan balok dengan tumpuan jepit-jepit, maka pada bagian ini dapat diklik hingga muncul tanda X. Kemudian klik Assign, Join, Restraints. Kemudian pilih pada bagian ini karena kita menggunakan tumpuan jepit. Klik OK. Maka tumpuan akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah menambahkan beban. Karena balok yang kita gunakan memiliki beban terpusat miring, maka hal yang harus dimasukkan pada bagian pada program SAP 2000 adalah beban vertikal dan beban horizontalnya yang telah kita hitung terlebih dahulu. Langkahnya sama, klik balok, kemudian klik frame roots, pilih point karena beban terpusat. Lalu pada bagian ini rubah menjadi Z, dan pada bagian ini rubah menjadi absolute agar lebih memudahkan kita untuk memasukkan nilainya. Kemudian ini jaraknya 4 dan bebannya sebesar negatif 50 kg karena mengarah ke bawah. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada beban horizontal yang akan kita masukkan. Pada bagian sini rubah menjadi X. Kemudian pada bagian option klik add. Untuk jaraknya tetap sama, namun untuk bebannya berbeda. Kemudian klik OK. Maka akan membentuk seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, klik Analyze, kemudian Run Analyze. Pada bagian modal kita matikan, kemudian kita run. Sebelum di run, maka kita simpan dahulu file ini pada folder yang telah kalian tentukan. Kemudian klik save. Setelah balok berhasil disimpan, maka kita dapat langsung mengetahui untuk gaya dalam batang balok ini dengan mengklik balok, kemudian klik pada bagian ini, kemudian klik pada join, dan klik apply. Join sini untuk menentukan reaksi horizontal dan reaksi vertikal pada balok yang kita hitung. Selanjutnya, untuk mengetahui momen pada balok yang kita hitung, dapat melakukan langkah yang sama, namun pilih frame, scalpel, atau tendon. Pada bagian ini, ubah menjadi momen 33, kemudian optionnya show values agar kita dapat mengetahui nilainya. Klik apply. Maka
diagram momen dan nilainya akan langsung muncul pada bagian tampilan SAP 2000. Selanjutnya, untuk menghitung gaya normal, ubah komponen menjadi axial force. Kemudian klik apply. Maka, diagram gaya normal dan angka-angka atau nilai gaya normal akan langsung muncul. Begitupun dengan gaya geser, dapat dirubah menjadi shear 22, kemudian klik apply. Maka akan langsung muncul nilainya, begitupun diagramnya. Untuk memastikan apakah perhitungan kita sudah sama, maka lakukan dengan koreksi perhitungan manual. Di sini saya sudah melakukan perhitungan manual. Yang pertama menghitung MA dan MB. Karena balok yang kita gunakan merupakan struktur statis tertentu, maka kita menghitung MA dan EB dengan tabel momen primer. Di sini terdapat perhitungan secara manual, kemudian terdapat analisis dengan program yang kita hitung. Ternyata dari perhitungan manual terdapat sedikit perbedaan, yaitu dikarenakan pembulatan angka di belakang koma yang dilakukan pada perhitungan manual. Kemudian selanjutnya dalam menghitung RAV dan RBV, rumusnya seperti ini. Dan didapatkan hasilnya sebesar ini, kemudian sama halnya untuk menghitung RH dan MX atau MC. Kemudian di bawah ini terdapat analisis juga. Ternyata dari perhitungan manual dan pada program SAP, nilai untuk RAV, RBV, RAH, RBH, dan MX sesuai dengan perhitungan. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam koma yang dibulatkan atau tidak. Selanjutnya untuk menghitung gaya normal, maka rumusnya seperti ini. Dan analisis dengan program pada SAP 2000 adalah seperti begini. Dari perhitungan manual dan program diperoleh hasil yang sama, hanya terdapat perbedaan dalam pembulatan angka di belakang koma. Begitupun dengan gaya geser, analisisnya hanya berbeda pada pembulatan di angka koma. Kemudian pada gambar permodelan balok atau gaya dalamnya seperti ini dengan hitungan manual atau gambar manual. Kemudian dengan gambar di SAP 2000 seperti ini. Maka kesimpulannya, untuk perhitungan manual dan perhitungan pada SAP 2000 cukup relevan, hanya berbeda dalam pembulatan koma yang dilakukan pada angka-angka di belakang koma. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.